warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Adri, bekas pemain Semen Padang FC. Saya masuk ke Semen Padang tahun 87, akhir 87 sampai tahun 98. Ya, saya aktif di Semen Padang FC. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang kepelatihan ya, pelatih, jadi asisten pelatih dari 2010 di Semen Padang Senior. Kemudian 2014 saya pegang Semen Padang FC U21. Kemudian tahun 2016 saya juga pegang Semen Padang U20. Kemudian terakhir 2017 asisten pelatih di Semen Padang FC. Oh ya, sebelum saya ke Semen Padang, saya aktif pertama saya juga dari Payakumbuh ya, Payakumbuh. Awalnya dari Payakumbuh, jadi Suratin Cup ya, Suratin Cup U2, dulu kan Suratin Cup U17 ya, U18, U17 ya, 17. Di Payakumbuh saya mewakili Sumba Riau untuk berangkat ke Solo tahun 1984. Di situ tahun 85 saya pindah ke Padang, masuk PSP Junior. PSP Junior Suratin Cup lagi tahun 85. Alhamdulillah kami juara 2 se-Indonesia tahun 85. Tahun 86 saya masuk ke senior PSP. Waktu 86 itu saya udah ditawarkan masuk ke Semen Padang. Waktu itu ada uji coba Semen Padang dengan PSP 86 di lapangan Purnas itu, lapangan Purnas saya ingat. Jadi di sana saya diminta oleh Pak Haji Suarman untuk masuk ke Semen Padang. Tapi saya waktu itu masih muda, saya tanya kepada senior yang bekas di Semen Padang, bagaimana di Semen Padang, katanya nggak enak. Jadi itulah saya mungkin waktu itu tidak berpikir panjang ya, mungkin belum tentu nggak enak sama orang, nggak enak sama kita. Nah, jadi itulah senior yang bekas dari Semen Padang, saya tanya begitu. Akhirnya saya nggak mau masuk Semen Padang. Pak Haji marah sama saya. Saya main di PSP. Akhirnya PSP jatuh ke divisi 1 waktu itu, kan divisi utama. Waktu itu kompetisi beda loh, Galatama dengan Persikatan. Nah, beda waktu itu. Jadi 86 itu jatuh, saya melalang buana ke Bengkulu, ada tawaran di Bengkulu. 87 awal akhirnya jadi pulang ke sini lagi karena saya kena skor, karena waktu itu pergi tanpa pamit katanya. Diskor oleh klub saya Mengkudum. Saya di Mengkudum dulu, di PS Mengkudum, klub bonnya PSP. Diskor di Mengkudum, ditembuskan PSP ditembuskan PSSI. Akhirnya saya nggak bisa main. Akhirnya saya pulang dari Bengkulu. Main lagi di PSP divisi 1 87. Siap di divisi 1 PSP, udah siap PSP. Divisi 1 saya baru ke Semen Padang. Ada tawaran di Semen Padang lagi. Tetapi saya nggak mau ke situ. Diantar oleh bos ya, ownernya PS Mengkudum, pada tuh Mengkudum waktu itu. Jadi ditawarkan, Delvi kamu mau masuk Semen Padang? Saya mau, tapi dengan syarat saya diantarkan ke situ. Saya sendiri situ saya nggak mau. Saya diantarkan ke situ, ke Semen Padang. Saya ingat saya waktu itu Semen Padang main lawan Nian Mitra sorenya di lapangan Momonjol. Saya ingat sekali. Jadi siap meeting ya. Waktu itu meeting jam 10. Kami jam 11 nyampe di sana. Habis meeting kami pas nyampe di sana. Ketemulah Bang Suatman, Pak Rustam Gapur, penasihatnya Galatama waktu itu, direksi ya, direktur keuangan waktu itu. Ketemu di situ semuanya, pengurus-pengurus ketemu pas ke situ. Jadi di situ adalah pembicaraan. Jadi pembicaraan lagi.
Nah kata Bang Suatman, kamu mau, tapi kamu nggak mau masuk Semen Padang, saya mau. Oke, kalau kamu mau, kamu dites 3 bulan dulu. Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Tes 3 bulan, oke. Tes 3 bulan aja Mimi. Saya ingat kali waktu itu gaji saya 45.000 waktu itu sebulan aja Mimi. 45.000 selama 3 bulan aja. Tes. Ya alhamdulillah waktu itu siap sebulan 2 bulan ya, sebulan saya di Semen Padang, Oktober ya. Oktober kira-kira November ada kejuaraan antar perindustrian se-Indonesia. Tetapi boleh Galatama ikut, nah, mewakili Galatama. Jadi itulah kalau di Palembang kan ada pusrinya, PS Pusri waktu itu ya, PS Pusri. Nah, di Cilegon ada PS Cilegon, di Tonasa, PS Tonasa. Nah, jadi waktu itu saya main di antar perindustrian. Nggak salah saya jawab top skornya waktu itu. Siap main cetak gol, siap main cetak gol. Akhirnya dari kejuaraan itu saya dipanggil lagi untuk seleksi PSI U23. PSI U23 sama Bang Sarman, Sarpono dan Beni Doro 4 sama Ericon. Waktu itu kan begini kita belum belum sewahnya sekarang begitu Galatama Semen Padang gitu. Jadi kita membina generasi muda yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat ini dikembangkan begitu. Jadi kita nggak ada pemain jadi, Bang Suatman nggak ada waktu itu pemain jadi. Begitu juga pengurus Semen Padang karena keterbatasan dana mungkin waktu itu ya. Jadi yang diambil cuma pemain lokal, terus kiprahnya ke Medan, itu aja, Medan sama Padang gitu ya. Iya itulah. Tapi Bang Suatman jasanya besar juga karena menjadikan pemain lokal-lokal di Sumatera Barat bisa berkiprah ke Liga 1. Contohnya aja Wilensa ya. Jadi junior sama dengan Om 85. Kami juara 2 85 Suratin itu duel juga ikut. Kemudian Indra Susilo ikut juga Suratin dulu 85. Om Indra M, Roni Remon, banyak waktu itu pemain Afrida nggak salah yang di Batu Sangkar kini keluar. Johnny Effendi, dia memaksimalkan tenaga yang ada di Sumatera Barat. Akhirnya jadi pemain ya kan, jadi pemain. Kemudian pemain-pemain dari Medan, Sutri, si Ramlan, Dalan, ya kan. Jadi itu ya, nggak ada pemain bintang ya Pak. Ya mungkin ya sebagai seorang pemain depan tentu nggak senang ya. Tetapi prinsip pemain depan itu tidak selalu cetak gol. Itu memberikan assist, banyak assist, beberapa kali assist kepada si Taufik. Mungkin untuk cetak gol tidak gitu. Jadi mungkin assist ada, membuka ruang untuk teman ada gitu. Mungkin itu yang harus dipertahankan Bang Suatman waktu itu, mungkin barangkali nak mau ganti Om. Nah, mungkin Om segi cetak gol nggak ada, tetapi keberuntungan untuk tim ada gitu. Mungkin itu pertimbangannya Bang Suatman. Mungkin ada sedikit, pasti ada, nah, mungkin ada ya, karena Pak Haji yang udah membina sekian lama, udah berhasil topnya. Tahu-tahu mereka di kompetisi di ajang internasional dia mengundurkan diri. Nah, itu yang jadi beban juga untuk pemain ya, karena masuk pelatih baru tentu ada penyesuaian pertama, kemudian untuk teknik strateginya dia jalankan itu berbeda dengan apa, kemudian karakter main pasti berbeda. Itu yang jadi apa, kemudian sosok Pak Mustamir tentu jadi beda juga dengan yang apa kan, itu. Nah, itu yang agak apa sedikit ya. Tetapi ya
itulah suka dukanya kita bermain sampai ke Jepang ya, sampai 8 besar waktu itu ya, sampai 8 besar ya, 8 besar main sama Yokohama Marinos. Akhirnya kita kalah agregat ya, di sini kita menang 2-1, di sana kita dibantai 11-0. Pertama dingin, faktor cuaca. Kemudian kita penyesuaian cuaca di situ kita terlalu sama dengan apa gitu kan, sengaja dengan kita main away gitu, 3 hari sebelum pertandingan kita datang gitu. Harusnya nggak gitu, kita harus seminggu atau 2 minggu sebelum itu kan itu harus penyesuaian, karena cuaca di Jepang waktu itu beda dengan di sini, terlalu dingin. Kita main aja dinginnya kering nafas aja kan, nafas keluar asap. Nah, kadang-kadang kan ini udah 2-8-0 babak pertama kan, kadang main asal itu aja kan, nggak mungkin lagi kan gitu. Kemudian mereka udah profesional waktu itu kan, udah 3 profesional, ada 3 pemain asing waktu itu, 3 pemain asing dari Argentina 2, Brazil 1. Nah, itu yang datang ke Padang, mereka nggak bawa mereka ke Padang. Kemudian ada 4 pemain nasionalnya, pemain di tim Yokohama Marinos ini, yang pemain nasionalnya ke waktu itu kan persiapan Piala Dunia tahun 94 ya, 94. Jadi ada pemainnya 4 orang yang bermain di tim nasional. Kesini nggak boleh, nggak dibolehkan ikut. Jadi kalau main di sana, mereka memainkan semua tim intinya, 3 pemain asing tambah 4 pemain nasionalnya. Nah, itu yang membedakan dengan di sini. Ya, tahun 2014 saya pegang Semen Padang U21 waktu itu. Memang tim ini dipersiapkan 3 bulan sebelum pertandingan, dan persiapannya boleh dibilang agak bagus persiapannya. Kemudian sempat kita uji coba ke Jawa waktu itu, ke Jakarta. Kita uji coba sama Persita Tangerang, kalah waktu itu. Kemudian uji coba sama Persija setengah main waktu itu, karena main di Sawangan, hari hujan lebat, setengah main kalah juga 1-0. Tapi babak kedua nggak dilanjutkan. Kemudian main sama uji coba ketiga sama Villa 2000. Villa 2000 ini udah ada tim senior, waktu itu si Toyo main waktu itu. Tetapi karena udah evaluasi 2 kali pertandingan itu kan, kita bisa tahan Villa 2000 1-1 waktu itu, nggak salah 1-1. Jadi orang Villa 2000 gitu juga, kalian tim ini bagus, tim ini katanya, kamu pertahankan gini, ini bakal masuk 4 besar juga katanya kan. Ini ramalan kami, ya sekolah kalau gitu ya. Kami pulang, evaluasi lagi, di situ dapat ada pemain cedera dan juga striker waktu itu kurang ya. Kami hanya mengandalkan si Muhammad Zaki aja, dan dapatlah waktu itu si Gugum Gumelar. Nah, itu dibawa ke Padang. Akhirnya kami latihan lagi, evaluasi lagi di sini, uji coba di sini terus. Akhirnya mendapatkan tim ini yang solid, dan ditambah lagi waktu itu ada pemain senior yang boleh turun ke bawah, tetapi dengan syarat umurnya 21 kan begitu. Ada 2 pemain senior yang turun ke bawah, itu Sarial kapten si Pandi Sarial Bendi sama Bayau. Nah, tapi full dari awal main si Pandi, karena si Pandi nggak pernah dapat tempat di senior. Tapi kalau Bayau kira-kira dia turun di babak 8 besar, dia turun nggak salah, semifinal atau 8 besar, semifinal kali Bayau diturunkan. Jadi tim ini ya alhamdulillah, karena evaluasinya dari uji coba dan sebagainya, di babak penyisian turnamen itu U21 itu
kami nggak pernah kalah sekalipun. Pertama main di Sriwijaya 1-1, sempat 1-0 waktu itu Zaki cetak gol pertama kan. Akhirnya dibalas, akhirnya 1-1. Ya dari awal sampai akhir kita nggak pernah kalah. Di final kan mengalahkan Sriwijaya. Di final mengalahkan Sriwijaya 4-0. 4-0. Nah, mereka udah mungkin udah euforia ya, mungkin udah takabur barangkali apanya Sriwijaya, karena sebelumnya mereka kan juara, tim yang juara waktu itu kan, timnya bagus. Mana Cingi main waktu itu nggak salah ya, Mana Cingi kan. Jadi Teja dia udah apa? Udah mestinya udah juara begitu kan gitu. Mereka udah pakai dan sebagainya begini. Akhirnya Tuhan Tuhan berkehendak lain dibalikkan, mungkin anak-anak bermain dengan luar biasa sekali, luar biasa. Alom CS ya, Alom luar biasa, Gugum, Alom, Fandi, Bayau dan sebagainya. Akhirnya mereka kalah 4-0 gitu. Kalah 4-0. Staf kepelatihannya ya, behind the teamnya bagus-bagus. Waktu itu ada teknik, asisten teknik ada si Dian Rama Saputra. Kemudian pelatih fisik ada Asep Suryadi, sekarang jadi pelatih fisiknya di Bedak Lampung ya. Kemudian pelatih goalkeeper ada Afrianto. Staf kepelatihan ini. Jadi Asep waktu itulah waktu loncatannya oleh Asep Suryadi untuk jenjang lebih tinggi, karena Asep siap dari sini, dari junior juara ini terus ke Mitra Kukar, nggak tahu pelatih fisik di Mitra Kukar. Enggak, malahan kami dianggap apa sama orang gitu, anggap disepelekan sama orang gitu. Itu yang jadi cambuk oleh kami. Karena apa? Karena awalnya kami pembentukan di tim ini, waktu itu sebelumnya tim kita kan juara 2 gitu, masuk final ya waktu itu ya, kalah sama Lamongan yang dipegang. Uji coba kami waktu itu nggak menjanjikan begitu, karena kalah sama Persita, kalah sama Persija begitu. Akhirnya draw sama Villa 2000. Terus berkaca dengan itu, orang mungkin memandang kami sebelah mata, tetapi kami nggak habis di situ aja. Kami evaluasi tim ini bagaimana supaya tim ini menjadi lebih baik begitu, lebih baik. Saya camkan kepada seluruh pemain, kalian sekarang kalau ingin dihargai, jadilah yang terbaik. Tetapi kalau kamu tidak dihargai, pasti kamu yang tidak apa. Itu yang saya camkan. Jadi kalau kamu ingin dihargai orang, menjadilah yang terbaik. Boleh tim atau pribadinya masing-masing. Pokoknya campur anak-anak itu, jadi akhirnya bermain luar biasa waktu itu. Kemudian saya apakan juga suasana di tim itu nyaman sekali waktu itu, nyaman sekali. Enggak juga, resepnya ada aja. Saya apakan kebersamaan aja, mungkin kebersamaan. Mungkin kalau ada sesuatu saya akan panggil pemain tersebut. Kemudian pendekatan itulah yang penting sebenarnya, karena pemain itu dengan pelatih kan bisa sebagai kawan, bisa sebagai kakak, bisa sebagai orang tua kan begitu. Itu yang peran pelatih waktu itu kan. Itulah yang saya mainkan waktu itu aja mungkin apa. Pemain yang tidak terlupakan yaitu final Piala Liga itu, Piala Liga tahun 92 itu, karena Semen Padang juara dan satu-satunya cetak gol waktu itu saya yang cetak gol. Akhirnya bisa Semen Padang untuk main, dikenal orang di ajang internasional gitu. Main pertama dapat Bay, kemudian main kedua lawan Vietnam. Sini di sini menang 1-0, saya cetak gol waktu itu. Di Vietnam main kan Hanoi. Main di Vietnam 1-1. Fahri yang cetak gol waktu itu. Dunia kepelatihan ya saya tentu sebagai seorang pelatih tentu
bagaimana menjadi yang terbaik gitu. Yang terbaiknya tim ini bisa juara begitu. Kan itu apanya. Itulah saya pegang U21 itu yang sangat mengesankan sekali. Karena saya membina dari awal dari pemilihan pemain di Sumatera Barat ini saya seleksi sama tim kepelatihan waktu itu sampai menjadikan pemain ini jadi pemain U21 Semen Padang. Itu yang apa kemudian tim U21 2014 itu dari babak penyisihan sampai ke babak final nggak pernah kalah sekalipun. Di final pun menang dengan skor mencolok 4-0. Bukan kebetulan dia menang begitu. Itu yang menjadi apa sekali jadi yang kenangan yang tak terlupakan.